Baik, nanti kalau udah lengkap, tolong diambil absennya, fotonya diaktifkan, apanya kan, videonya ya. Oke, kalau udah selesai lah nanti ya. Bisa atau Yasmin, siapa yang ngambil nanti ya? Untuk absensinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, Anda semua dari Prodi S1 Biomedik angkatan 2021 ini ya. Iya, Pak. Ya. Jadi eh sebelumnya saya sampaikan, saya saya kira bioanalisis ini nggak muncul pada semester sekarang ya. Tapi tahu-tahu Jasmine kemarin WA saya juga kaget. Karena dari Prodi pun mohon maaf nggak ada WA saya langsung untuk mata kuliah ini. Cuma di apakah di WA grup saja saya nggak tahu juga ya. Nah, tapi saya belum buka WA grup. Nah, itu. Kalau kalau kebiasaan ya kayak di FK pun dimanapun, nah biasanya kan di WA dari sekretariat prodi itu per dosennya. Nah, ya dengan WA kayak gini. Kalau dulu dengan hard copy malah per orang dikirim surat apakah surat pengantar bahwasanya mata kuliah ini dimulai tanggal sekian, nah jam sekian, nah itu kan. Tapi nggak apalah, kita lanjut ya. Baik, jadi bioanalisis ini sebetulnya ya, karena bagi saudara itu sebagai prodi S1 Biomedik, nah sangat erat kaitannya nanti dalam pekerjaan di laboratorium ya, nah, ataupun di pasar kerjanya nanti. Nah, jadi hasil mengambil suatu kesimpulan atau menegakkan diagnosis suatu apa, nah itu sangat terkait nanti dengan pekerjaan eh, saudara. Nah, dari bioanalisis. Nah, tentu kita lihat dulu. Dan selama ini yang paling populer itu adalah di bidang farmasi ya, kefarmasian atau farmakoterapi ya. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana latar belakang dari bioanalisis itu ya. Jadi bioanalisis itu adalah merupakan suatu ilmu terapan ya, nah, yang bermanfaat, yang mampu memberi dukungan yang cukup besar terhadap kemajuan berbagai aspek ilmu ya. Nah, di antaranya misalnya dalam pengembangan obat baru ya. Studi ilmu lain yaitu seperti bioavailabilitas ya, bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nah, dan juga studi dasar penelitian biomedik dan farmaseutik serta penyalahgunaan obat dan farmasi forensik. Nah, jadi eh, dulu di awal-awalnya adalah dalam pengembangan obat baru atau merupakan standar dalam bagaimana obat itu bisa dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, itu dulu awalnya ya. Nah, tapi dengan berkembangnya beberapa macam studi ya, program ya seperti terutama yang berkaitan dengan eh, keilmuan biomedik ya. Nah, kalau kita lihat di Unpad itu kan teknik biomedis ya. Nah, kalau kita kan biomedik. Nah, S1 biomedik ya. Nah, yang pertama baru kan. Nah, kalau ada tempat lain ada lagi fisika biomedis ya. Nah, itu memang mereka juga memakai bioanalisis ya. Nah, tentu lebih disesuaikan dengan kurikulum mereka ya. Nah, kita di biomedis ya S1-nya. Nah, yaitu bagaimana pengembangan dan aplikasinya dalam bioanalisis sendiri tidak lepas dari dukungan ilmu-ilmu dan aplikasi bioanalisis itu sendiri ya. Yang seperti farmakologi tadi, mikrobiologi ya, farmakokinetik, toksikologi ya, kimia analisa ya, dan rancangan obat. Nah, masih berkaitan karena memang kalau kita lihat dalam keilmuan farmasi, nah itu memang karena ilmu farmasi itu kan tidak terlepas dari kimiawi dan toksikologinya ya. Nah,
Kemudian juga farmakologi, terutama farmakologi kinetik dan farmakologi eh, apa yang satu lagi itu klinik ya. Nah, dan juga mikrobiologi ya. Nah, kemudian hasil kerja seorang bioanalisis itu menjadi sedemikian penting karena akan menjadi landasan dalam menentukan langkah lanjut ya bagi banyak profesi ya. Nah, misalnya dokter, eh, farmakologis misalnya atau farmakokinetis, nah, atau biokemis dan yang bekerja di bidang toksikologis ya atau keracunan ya. Nah, toksikologis itu sangat banyak di bidang forensik, di bidang makanan, di bidang lingkungan. Nah, bagaimana nanti peran misalnya bioanalisis itu dalam pangan misalnya, nah, atau pengawasan obat dan makanan, nah di POM, Badan POM ya, atau di bidang perobatan ya. Nah, kalau di Malaysia di bidang perobatan dibilang ya, atau eh, bidang farmakologi ya. Nah, sekarang eh, jadi bioanalisis itu bagaimana cara menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif dari suatu analit ya ataupun metabolit. Nah, itu definisinya dalam suatu sampel biologis. Kalau sampel biologis bicara sampel biologis tentu dalam sampel yang yang hidup ya. Nah, yang bukan benda mati ya. Nah, ataupun bisa juga didefinisikan bahwasanya bioanalisis itu adalah untuk menentukan atau menetapkan kadar zat-zat yang bersifat xenobiotik ya atau obat dan metabolitnya. Nah, serta zat biotik atau makromolekul protein, DNA, molekul obat yang besar di dalam matrik biologi itu sendiri. Kira-kira pengertian bioanalisis itu atau definisinya ya. Jadi ini udah ulang juga ya. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Baterai Nah, 9% bro. Sini aja. Nah, ini Main juga beberapa yang melatari kenapa eh, bioanalisis itu eh, menjadi penting ya. Nah, misalnya dalam penjaminan kualitas obat dan peningkatan kualitas hidup pasien ya. Nah, kemudian juga eh, kalau dalam dunia farmakologi atau karena belum ada metode analisis yang standar baku ya, yang bisa langsung digunakan untuk menganalisis senyawa obat atau analit ya atau metabolitnya dalam matrik biologi ya. Nah, ataupun juga bisa juga karena kadar obat di dalam matrik biologi yang sangat kecil ya. Nah, jadi dibutuhkan suatu teknis atau cara pengukuran. Nah, di sini digunakan bioanalisis yang sangat sensitif, nah, selektif agar dapat mengukur kadar obat terkecil itu dalam matrik biologi yang akurat dan bersifat reliable ya. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam kepentingannya bioanalisis itu di laboratorium harus menerapkan prinsip cara berlaboratorium yang baik, nah, atau disebut juga good laboratory practice ya, yang singkat dengan GLP ya. Nah, ini kalau saudara browsing di beberapa di Google ya. Nah, bagaimana kepentingan bioanalisis itu di dalam di bidang laboratorium. Karena yang tujuannya adalah untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan yang mungkin timbul. Nah, sehingga menghasilkan data yang tepat akurat baik secara ilmiah maupun secara hukum. Nah, berkaitan dengan hukum karena misalnya dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit ya atau mendeteksi suatu reaksi antara antigen dan antibodi misalnya dengan ELISA ya yang paling sederhana yang sudah saudara laksanakan juga praktikumnya ya. Nah, misalnya eh, menegakkan diagnosis toksoplasmosis. Nah, itu kan darah pasien yang diambil kan. Seorang ibu yang misalnya yang tidak juga mendapat atau mengalami abortus yang berkali-kali. Nah, itu kan biasanya karena toksoplasmosis. Karena memelihara burung atau memelihara kucing ya, yang sangat banyak misalnya. Nah, karena infeksinya bisa dari situ, dari tinja kucing.
Ya, dari kucingnya sendiri yang digendong atau juga apa berteman di dalam rumah ya. Nah, dibawa tidur, digendong, di apa dimain-main juga Baterainya ya. udah cukup nih ya. Nanti kenapa? Nah, ataupun suaranya ataupun ya kenapa bisa burung menginfeksi toxoplasmosis? Nah, karena burung gereja ya. Karena burung yang dipelihara di kurungan atau sangkar itu, nah itu mengundang burung-burung liar datang. Nah, sebelumnya burung-burung liar itu yang di luar sangkar itu dia mengais-ngais tinja kucing atau tinja anjing yang positif dengan kista dari Toxoplasma gondii. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dalam kepentingan ELISA misalnya ya kan, nah itu bioanalisis untuk menegakkan diagnosisnya adalah dengan ELISA misalnya untuk toxoplasmosis. Nah, nah kalau hasilnya berantakan tidak sesuai nanti dibilang malpraktek kan, nah itu di situ hukum berperan kan, nah disitulah banyak praktisi hukum sekarang di bidang kesehatan itu malah banyak dokter-dokter pun juga mengambil S2 hukum ya supaya tidak ya rata-rata S2 hukum kesehatan misalnya kan karena itu. Nah, kemudian bentar ya. Ini kok tutup ya. Nah, kemudian metode analisis metode bioanalisis itu juga merupakan pengujian hayati yang melibatkan interaksi antara ikatan nah tadi sudah ini antara antigen dan antibodi ya. Nah, seperti yang umumnya digunakan untuk mendeteksi kontaminan juga. Nah, yang memiliki berat molekul kecil seperti kontaminasi atau residu obat hewan di dalam makanan. Nah, kemudian juga bioanalisis penting dipelajari karena memainkan peran penting untuk menjamin keamanan pangan dengan meningkatnya jumlah kontaminan di dalam produk makanan. Ini dalam produk menjaga kualitas makanan. Nah, ini sudah sangat berkembang ya bioanalisisnya di situ sama dengan obat ya. Nah, kemudian saat ini metode ini dijadikan sebagai alternatif untuk metode instrumentasi kimia untuk mendeteksi residu, misalnya residu fluoroquinolon ya, karena memiliki kelebihan seperti pengerjaannya yang sederhana ya, dan tidak memerlukan persiapan sampai yang intensif sehingga waktu analisis lebih cepat. Nah, serta biaya analisisnya juga lebih murah, nah, karena tidak membutuhkan instrumen atau alat ukur analisis yang mahal ya. Nah, selanjutnya, nah misalnya beberapa apa? Gimana memperkecilnya ya? Nah, beberapa metode bioanalisis yang diaplikasikan oleh peneliti untuk deteksi residu yang seperti yang disampaikan sebelumnya itu untuk dalam komoditi makanan yaitu misalnya seperti imunokromatografi ya. Nah, kemudian sensor dan high performance immunoaffinity chromatography atau HPIAC ya. Eh, nah, seperti misalnya ya yang bersifat immunoassay ya, di mana kerjanya berdasarkan reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, seperti pada ELISA tadi ya. Ini beberapa kelebihannya eh, di mana apa? Dia sederhana dan cepat dan bersifat ekonomis. Sementara sensitivitasnya dan spesifitas yang sebanding atau lebih baik dalam beberapa hal. Nah, daripada instrumentasi metode instrumentasi ya. Nah, salah satu kelebihannya utamanya dalam immunoassay itu adalah kecepatan analisis ya. Karena immunoassay ini tidak membutuhkan tahapan persiapan sampel yang melelahkan, tidak waktu yang panjang ya, seperti menghilangkan senyawa pengganggu dan dapat menganalisis berbagai sampel secara bersamaan ya.
Nah ya, misalnya enzim link immunosorbent assay atau ELISA ya, yang merupakan salah satu metode immunoassay itu ya. Jadi seperti kita ketahui, ELISA itu kan membutuhkan tahapan penambahan dan reaksi reagensia ke dalam suatu senyawa terikat fase padat ya, melalui inkubasi dan pemisahan molekul terikat pada dan bebas menggunakan tahapan pencucian ya. Kemudian terjadinya reaksi enzimatik yang digunakan untuk menghasilkan warna dan analisis kuantifikasi ya. Dan ini juga sudah banyak digunakan untuk analisis fluoroquinolon tadi ya, residunya. Nah, misalnya dalam daging ya, jaringan hewan yang dapat dimakan misalnya susu dan telur serta udang dan belut ya. Kemudian ada lagi yang lainnya adalah IAC ya, Immunoaffinity Chromatography, yang juga merupakan metode immunoassay ya. Kemudian biosensor ya atau immunosensor ya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini adalah bagaimana tahapan bioanalisis itu bekerja ya. Nah, jadi bioanalisis itu misalnya dia memulai dari analytical method validasi ya, kemudian bioanalytical method validation ya. Nah, kemudian baru dihasilkan seperti tadi ya, good laboratory practice tadi ya. Nah, itu. Nah, kemudian lanjut tahapannya dalam proses bioanalisis adalah diawali dengan optimasi misalnya, kemudian lalu ke tahapan validasi, dan selanjutnya kepada aplikasi studi in vivo. Nah, ini biasanya kebanyakan di dalam pengujian uh, obat ya. Dan ini adalah bagaimana peran bioanalisis itu ya. Kita lihat dari apa bagan ini. Nah, jadi dia sangat juga berperan kepada misalnya cemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan ya. Nah, kemudian juga penemuan obat ya, uji farmakologi yang sudah sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian juga tes doping pada olahragawan ya. Nah, kemudian obat-obat di pasaran ya, pengembangan formulasi, kelebihan dosis, monitoring obat ya, toksikologi forensik, narkotika dan psikotropika ya. Nah, kemudian juga studi klinik, clinical trial ya. Nah, misalnya studi fase 1 sampai fase 4 ya dalam sampai obat itu bisa dipergunakan sesuai dengan fungsinya kan. Nah, kemudian juga dalam pengembangan obat, farmakokinetik dan metabolisme pada hewan. Jadi sangat banyak peran bioanalisis itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ruang lingkupnya, nah ini menyangkut keilmuan ada di kedokteran, kimia, farmasi ya, forensik, biologi dan mikrobiologi, nah, dan biokimia. Nah, tentu yang paling sesuai dengan keilmuan saudara nanti adalah terutama di bidang biologi dan mikrobiologi. Nah, kemudian biokimia ya, kimia dan kedokteran. Nah, apalagi nanti ini akan saudara lalui bagi yang sudah dapat magang yang ada 14 orang itu ya. Tadi sudah disebut lepas oleh Ibu Wakil Dekan 1 sama Ibu Ketua Prodi dan Ibu Manajer tadi di Limau Manis, dan kebetulan saya hadir ya, wakili pembimbing ya. Nah, dari topik-topik yang disampaikan tadi, nah itu udah ada pemeriksaan DNA ya. Nah, kemudian ada tadi apa di bioterapan pencemaran lingkungan, pemeriksaan residu mungkin ya. Nah, kemudian ada proses metabolisme perubahan biokimiawi dan biologi dan mikrobiologi, uji potensi aktivitas proses fisiologis dan biologis. Nah, tapi tidak terlepas juga nanti mungkin ada berkaitan dengan forensik ya, penyalahgunaan obat, overdosis, dan pemeriksaan DNA, serta yang berkaitan dengan kefarmasian ya, bio ekivalensi, terapi drug monitoring, dan pengembangan obat baru ya. Nah, itu ruang lingkupnya ya. Nah, kalau kita lihat dari penggunaan sampel, kenapa pentingnya
bioanalisis itu sangat berkaitan mulai sampel biologisnya yang sangat kompleks. Nah, terutama yang berasal dari darah hewan dan tubuh manusia. Nah, seperti kita lihat dari bagan ini ada yang bersifat konsistensi cair dan padat. Nah, yang cair itu, nah yang ini sudah saya kira sudah umum ya, bersifat apa CSF ya, cerebrospinal fluid ya, kemudian kelenjar air mata, keringat, air liur, empedu, cairan sendi ya, cairan lambung. Nah, kemudian juga dari aspirasi mungkin bisa juga seperti pada orang misalnya seseorang yang menderita apa amoebiasis hepar ya atau amoebiasis hati. Nah, biasanya melalui aspirasi pengambilan cairan ya dari abdomennya ya. Kemudian yang konsistensinya padat, nah sampel biologis itu adalah misalnya dari otak, jantung, tentu tergantung ke organnya. Nah, apakah otak, jantung, ginjal, hati, paru-paru, otot, tulang, rambut, dan juga bisa kuku ya. Mungkin gigi juga di sini ya, lupa mungkin nih. Gigi kan juga termasuk itu biasanya. Nah, kemudian kalau kita lihat komposisinya, nah ada yang komponennya bersifat air, protein, lipid, dan senyawa endogen. Kemudian kalau dan ini sangat mempengaruhi stabilitas dari sampel biologis itu karena adanya enzim, pH dan komponen yang peka terhadap oksidasi ya dan komponen dari sel yang mengalami lisis. Nah, misalnya yang lisis ini sering misalnya yang berhubungan dengan darah ya. Nah, tapi dengan metode terbaru kan bagaimana menghindari. Nah, misalnya kan bagaimana mendapatkan kadar interleukin misalnya kan IL atau interferon gamma misalnya dari darah mencit atau hewan coba misalnya ya atau juga manusia ya. Nah, langsung misalnya kan supaya dia darahnya tidak lisis sebelum di sentrifus misalnya kan karena yang diambil misalnya plasmanya atau cairannya kan untuk mengukur kadar interleukinnya itu misalnya dengan ELISA ya. Nah, kan yang kalau untuk ELISA itu kan tergantung bahannya padat, cair ataupun apa dalam bentuk seperti feses ya misalnya kemarin kan juga disentrifus itu kan. Nah, kalau dalam bentuk padat, nah itu juga dilarutkan misalnya. Misalnya eh, dalam menentukan kapasitas vektor malaria nyamuk misalnya seperti yang saya sampaikan waktu praktikum apa dulu praktikum ELISA ya. Nah, bagaimana mendeteksi misalnya nyamuk seekor nyamuk itu mengandung sporozoid di kelenjar ludahnya. Nah, tanpa membedah kelenjar ludahnya ya secara infeksi alami misalnya. Nah, itu dengan mengawetkan nyamuk itu dan mengambil bagian kepalanya. Nah, kemudian dihancurkan ya dengan eh, dengan palu di laboratorium itu apa semacam alu ya. Nah, dihancurkan, digrinda ya istilahnya, digrinds ya juga istilahnya. Nah, dihancurkan, nah, kemudian di sentrifus dan dilarutkan. Nah, kemudian itu yang dideteksi apakah mengandung sporozoid atau tidak. Nah, seperti itu misalnya sederhananya ya. Dan itu juga termasuk kan reaksi antigen dan antibodi itu di sana ya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan sifat obat dalam sampel biologi, nah itu misalnya sangat dipengaruhi oleh target atau parent drug ya dan sifat metabolitnya dan konjugasi metabolit ya. Nah, kemudian permasalahan dalam preparasi sampel misalnya. Ini bagaimana mengisolasi analit dari matrik biologi ya. Nah, pertimbangan proses ekstraksinya yang tidak sederhana. Misalnya dalam pemilihan metode ekstraksi ya, pemilihan pelarut atau solvent ya, pemilihan senyawa kimia atau regen yang terlibat ya, terutama dalam atau yang berinteraksi dan interferensi. Jadi ini juga nanti mungkin akan saudara alami dalam atau bekerja di tempat-tempat magang ya, yang saudara lalui ya.
Nah, ini salah satu contoh misalnya ya. Nah, kemudian manfaat ini lebih kepada bidang farmasi ya. Nah, kemudian dalam bidang bioavailabilitas atau bioequivalensi suatu sediaan farmasi ya. Nah, jadi lebih bagaimana obat itu bisa aman sampai uh, kepada uh, pasien misalnya kan. Nah, biasanya ini kan apa uh, dalam penggunaan obat baru ya. Jadi dalam industri farmasi bioanalisis itu sudah berkembang pesat sebetulnya. Nah, ini salah satunya. Uh, Penerapan kadar obat dalam darah ya dalam cairan tubuh ya. Nah, kemudian juga dalam penyalahgunaan obat atau doping ya. Nah, jadi contohnya misalnya penyalahgunaan obat itu heroin, morfin ya, metamfetamin ya, kokain, golongan barbiturat ya. Nah, ini misalnya kan pada olahragawan ya, pakai doping ya. Nah, atau golongan benzodiazepin ya. Ya, yang doping itu juga misalnya ini anabolik steroid, ya, yang lebih umum misalnya yang paling terkena anabolik steroid itu kan misalnya pada pelari sprint ya. Nah, ephedrine, kemudian hidrogestirinone ya, dan modafinil. Nah, ini kan yang bekerja dalam menentukan apakah seseorang itu positif menggunakan anabolik steroid misalnya kan olahragawan itu. Nah, tes dopingnya itu kan dengan menggunakan metode bioanalisis itu kan. Nah, bioanalisis yang berperan di situ. Nah, kemudian nah ini dalam pengembangan obat baru ya. Oke. Kemudian nah dalam riset tentang obat ya. Nah, jadi bagaimana nah, ini kan lebih kepada farmakologi sebetulnya ya kan. Bagaimana mempelajari mekanisme interaksi obat dengan reseptornya. Nah, jadi ini farmakokinetik mungkin ini. Kemudian kuantifikasi ikatan obat dengan reseptor, antara signal setelah obat berikatan dengan reseptornya, metabolisme obat dalam tubuh, dan mekanisme ekresi obat dari tubuh. Oh ya, eh dengan Bu Eli Usman ada kuliah farmasi ya, farmakoterapi ya, untuk S1 Biomedik. Ada kemarin Apa mata kuliahnya? farmakologi sama interaksi Oh, kimia dan molekuler obat, Pak. molekuler obat ya. Iya, Pak. Berarti kan ada memang mempelajari mekanisme interaksi obat dengan reseptornya kan? Ada kan? Ada, Pak, di interaksi kimia dan molekuler obat. Saya takutnya, nah tentu harus terpapar ya dengan istilah-istilah ini kan. Nah, kalau nggak terpapar, nanti saya dibilang kok apanya bioanalisisnya jauh menyimpang ya. Karena kan bioanalisis ini untuk S1 Biomedik ini kan baru tahun kedua ya. Nah, tentu kita juga kami sebagai staf pengajar memerlukan masukan ya. Nah, dan memang selama ini kan seperti saya bilang di awal tadi ya, bioanalisis itu yang paling berperan itu selama ini memang dalam dunia farmakologi ya, nah obat-obatan ya, terutama dalam penciptaan obat baru ya. Nah, baik. Eh, nah, kemudian bagaimana kita melihat dalam kelengkapan analisis? Nah, tentu kita lihat prosedurnya dulu ya. Tahap pelaksanaan secara tertulis. Nah, tentu ada panduan atau guideline yang memandu ya, kita dalam bekerja. Nah,
Nah, kemudian juga ada protokolnya, uraian yang spesifik dan rinci untuk tahapan pelaksanaan metode analisis yang akan dipakai ya dalam melaksanakan bioanalisis zat analit biologi tadi kan. Nah, kemudian juga ada semacam validasi metode analisis. Nah, jadi ini diambil dari yang pada apa ini? Hasil validasi dari metode analisis untuk dari satu produk obat biasanya nih ya. Nah, misalnya rentang kelurusan ya, hubung linear antar konsentrasi dan respon ya. Nah, kemudian ini lebih kepada metodologi yang dipakai dalam bioanalisis itu apakah menggunakan alat spektrofotometri, kromatografi, fluoresensi ya. Nah, kemudian sensitivitasnya ya. Nah, dan itu digambarkan dengan kurva baku ya. Kemudian ada linear kadar kecil dan besar ya. Nah, misalnya serapan viskositasnya, kadarnya ya, area kromatogram dan kadar ya, PS kadarnya dan intensitas bukan nih. Antara serapan dan kadarnya ya, dan area kromatogram dengan kadar dan intensitas fluoresen dengan kadar. Nah, misalnya seperti itu untuk melihat kadar linear kadar kecil dan besar dari kurva bakunya itu yang berhubungan dengan sensitivitasnya tadi. Nah, kemudian batas kadar kecil yang didapat itu ditentukan oleh limit of detection ya dan limit of quantification ya. Nah, jadi ada istilahnya tanpa pembanding dan pembanding ya. Nah, kemudian juga yang ketiga ada istilah presisi ya. Nah, penyimpang pengukuran dengan metode analisis tertentu ya. Nah, selama ini kita tahu presisi itu istilahnya di apa ya? Di Polri ya, tapi kenyataan di lapangan bertolak belakang saya lihat ya. Nah, katanya presisi ya. Nah, di laboratorium sebetulnya sudah lama pemakaian istilah dalam bioanalisis presisi ini ya. Nah, jadi sampai ke kadar simpangan bakunya ya atau standar deviasinya bagaimana ya. Nah, itu kan sudah biasanya dalam menggunakan metode statistik ya. Nah, kemudian akurasinya dan kecermatannya. Nah, biasanya dikatakan sebagai presentasi recovery ya 80 sampai 120% ya. Keterdekatan hasil analisis yang diperoleh melalui suatu metode tertentu dengan harga sebenarnya ya. Nah, kemudian ada lagi istilah reversibility atau keterulangan. Nah, misalnya diulang terhadap sampel dengan prosedur yang sama dalam laboratorium dengan operator yang sama. Nah, selama ini kan kita mengenal sensitivitas dan spesifisitas. Nah, itu udah biasa ya. Nah, sekarang lebih di atas itu lagi ya. Nah, kemudian ada reproducibility ya, metode sama laboratorium dengan operator yang berbeda atau berbeda dengan laboratorium. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah sama atau menyimpang? Nah, sesuai dengan standar baku tadi ya, atau diagnosis pastinya kan. Nah, kemudian sahih dan mantap. Jadi reproducibility ini lebih kepada, saya kira ini lebih uji silang sebetulnya ya. Nah, atau kan di sini laboratorium dengan operator beda atau berbeda laboratorium. Kalau di atas dalam laboratorium dengan operator yang sama. Nah, itu keterulangan kan. Artinya menguji suatu metode misalnya kan pada laboratorium dan orang yang sama misalnya. Nah, tapi reproducibility, nah metodenya sama ya, tapi laboratoriumnya dengan operatornya juga berbeda. Nah, tentu ini berkaitan nanti spesifisitas dan sensitivitas alat ya, biasanya seperti itu. Karena sudah berbeda laboratorium kan. Nah,
Nah, kan ada alat itu di apa istilahnya di tera ya. Nah, ada beberapa pengukuran ya. Nah, misalnya timbangan yang sederhana aja ya. Nah, timbangan. Nah, itu kan katanya harus di tera sekian berapa lah. Kalau enggak sudah expired kan misalnya seperti itu. Atau tidak standar lagi kan. Nah, kemudian sahih atau mantap dibanding dengan metode lain hasilnya sama. Kan kalau berbeda nah tentu tidak sahih ya, tidak mantap. Nah, ini berapa hasil apa hubungan validasi metode dengan tujuan analisis. Nah, misalnya tujuannya untuk di bidang forensik. Nah, spesifisitasnya cukup dikatakan rendah ya, sensitivitasnya juga rendah, presisinya juga rendah ya. Nah, akurasinya juga rendah, kecepatannya juga medium, menengah ya. Nah, sampai overdosis, ini TDM ini saya lupa ini apa ya. Farmakologi, toksikologi, metabolisme, farmakokin ya, formulasi, kompliansi dan farmakodin ya. Nah, ini penggolongan dari hubungan validasi metode dengan tujuan analisis ya. Nah, kemudian tipe dan tingkat validasi metode analisis. Nah, pertama full validation ya. Nah, misalnya obat sama sekali baru atau obat yang baru atau jika bercampur dengan metabolit. Nah, yang kedua adalah partial validation ya. Jadi adanya perubahan analis atau laboratorisnya. Jadi operator analisnya berbeda atau bertukar misal atau laboratorisnya tempat laboratoriumnya tidak laboratorium yang sama misalnya. Nah, atau perubahan metode analisisnya ya atau sistem deteksinya berbeda. Nah, kemudian perubahan antikoagulan yang digunakan. Nah, misalnya ini misalnya tadi darah ya atau cairan ya, atau darah biasa yang mengalami lisis misalnya atau perubahan matrik. Nah, darah ke urin misalnya atau perubahan proses pengumpulan sampel ya. Jadi tidak menggunakan proses pengumpulan yang sadap misalnya atau tidak sesuai dengan SOP-nya atau perubahan rentang konsentrasi ya atau perubahan instrumen atau bisa juga software yang digunakan dan keterbatasan volume sampel. Nah, misalnya pada ELISA misalnya kan misalnya pada feses kemarin pada ELISA ya untuk menegakkan untuk melihat apakah sampel feses itu kemarin dengan menggunakan antibodi monoklonal Giardia ya, Giardia lamblia ya, Giardiasis ya. Nah, per sampel itu kalau nggak salah dia di sentrifus itu 50 miligram ya kalau nggak salah ya. Nah kalau kurang bagaimana? Ya. Nah kemudian nah validasi silang ya. Jadi perbandingan parameter validasi dengan 2 atau lebih metode bioanalitikal ya yang digunakan untuk menghasilkan data pada studi yang sama. Nah contohnya dengan menggunakan ELISA ya, LC, MS dan MS ya. Nah, ini. Atau sesama metode imunoassay tadi ya, bisa saja. Atau ya berbeda satu imunoassay satu tidak misalnya ya. Apakah menghasilkan data pada studi yang sama ya. Baik, nah kemudian bagaimana penanganan sampel biologis itu ya? Nah, pertama plasma dan serum ya. Nah, jadi kita ketahui plasma dan serum itu kan banyak mengandung protein ya. Nah, kalau berhubungan dengan protein tentu protein itu perlu denaturasi ya atau diendapkan. Nah, kemudian dalam apa proses bioanalisisnya nanti apakah dia dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 5 sampai 15 menit. Nah, atau tidak efisien atau analit mengalami
kerusakan atau lebih panas dari ini. Nah kan kalau suhunya di atas, nah biasanya protein kan rusak ya. Nah yang berperan, yang mempengaruhi struktur protein itu kan suhu, apalagi enzim juga ya. Nah kemudian saturasi dengan amonium sulfat. Nah misalnya dikatakan cukup efisien atau supernatannya meningkat ya, pH akhirnya bisa dicapai 7 atau normal misalnya. Atau dengan yang apa tadi, plasma dan serum itu dari bahan ZnSO4. Nah, apakah efisien, endapannya halus atau pH-nya bisa akhirnya 7 atau dapat dilakukan pada temperatur kamar ya. Nah, asam atau menggunakan asam perklorat ya, atau trichloroacetat ya. Nah, apakah afinitas obatnya kuat ya? Yang digolongkan misalnya untuk ultrafiltrasi dan dialisis atau dengan analisis mikrobiologinya ya, free drug ya. Nah, jadi bisa bebas diminum kan. Nah, kemudian ini beberapa contoh saja sebetulnya ya. Ini cukup dibaca aja ya. Nah, kemudian tadi plasma dan serum. Yang kedua urin ya. Nah, umumnya bebas protein dan lemak ya. Nah, justru kalau ada protein di urin, nah kan itu diuji apa istilahnya. Nah, kalau yang diperiksa pasien itu urinnya, kalau ada protein, nah itu menandakan apa kan? Nah, jadi kalau sampelnya urin, umumnya bebas dari protein dan lemak, dapat langsung diekstraksi dengan pelarut organik dan harus diperhatikan pH ya. Nah, pH urin itu normal antara 5,5 sampai 7. Nah, atau urin itu juga bisa tergantung diet, katanya kan. Misalnya pengobatan dengan antasida kalau antasida ini pada orang-orang yang mengandung tukak lambung ya. Nah, misalnya pH-nya meningkat ya. Biasanya kan dengan menggunakan antasida ini kan memang bagaimana suasana asam menjadi basah kan gitu. Antasida itu kan bersifat basah ya. Nah, kemudian sangat mempengaruhi kelarutan obat. Contohnya amfetamin ya, sifat basah lemah. Nah, yang banyak diekstraksi pada pH asam. Jadi ini memang kaitannya pada dunia farmasi ya. Nah, kemudian urin itu jika dibiarkan lama akan melepaskan CO2 ya. Nah, makin bersifat alkali dia ya. Fosfat organiknya akan mengendap dan untuk sampel urin bisa ditambahkan pengawet misalnya soluen ya. Nah, itu sebetulnya bagaimana sampel urin tadi misalnya tidak dikerjakan dalam waktu yang cepat misalnya kan. Nah, tentu langkah yang berikutnya untuk penyimpanan seperti tadi ya. Nah, kemudian sampel yang berikutnya adalah padat, dalam bentuk padat. Nah, misalnya di organ otak, jantung, hati, dan otot toram rambut ya. Nah, ini bisa disimpan pada minus 20 derajat dan sampai 80 derajat. Nah, kalau di labor kita kan sudah ada ini. Minus 20 di lab biomedik, di lab parastologi bagian saya juga ada minus 20 gitu. Minus 80 di lab biomedik juga ada ya. Nah, kemudian di homogenizer ya. Homogenizer kan dihomogenkan istilahnya itu. Ya, bisa disentrifus dulu dengan berapa kali atau kemudian apa? Eh, dipanaskan ya. Nah, kemudian disentrifus lagi ya. Ini beberapa langkah sebetulnya yang digunakan pada organ yang bersifat sampel yang bersifat padat ya. Contohnya yang pernah yang sampel yang bersifat padat ini ya karena dia dibekukan sampai minus 20 itu ya. Nah, sampai 80 dari kelenjar ludah pun, dari cairan pun kalau disimpan di minus 20 sampai minus 80 itu kan juga bersifat padat ya jadinya kan. Dan memang perlu dihomogenizer juga ya. Nah, jadi homogenizer ini kalau di kita sekarang di labnya Pak Andani ini yang lengkap ini. Nah,
Kalau saya untuk penelitian S3 dulu malah pakai di labor farmasi di Malang, Brawijaya ya. Dan harus membawa sampelnya ke sana menggunakan ice pack ya. Nah, SBQ yang tahan 8 jam minimal minus 4 derajat itu kan. Nah, kemudian metode analisis yang bersifat kimiawi ya. Nah, misalnya contohnya spektrofotometri ya, spektrofluorometri, kromatografi cair, gas, dan KCKT, HPLC ya. HPLC ini sebetulnya udah lama ini ya. Atau UPLC ya, spektrometri massa. Kemudian dalam perkembangannya ada yang LCMS, LCMS ya. Kemudian kalau yang biologi ya, metode analisis yang bersifat biologi, misalnya ester dan Western blotting ya. Nah ini mungkin di magang nanti akan saudara alami, saudara kerjakan, dan juga RT-PCR, real time PCR ya, atau reverse transcription polymerization chain reaction ya, atau reseptor binding assay dan uji potensi atau aktivitas. Nah, kemudian yang bersifat imunologi tadi ELISA ya, dan juga RIA dan fluorescence immunoassay ya, atau FPIR ya. Nah, ini beberapa topik nanti ya. Kebetulan di bioanalisis ini ada 3 orang yang ikut memberikan bahan materi bioanalisis, saya sendiri ya. Ini AA ini singkatan dari Adrial ya. Nah, kemudian juga nanti ada Ibu Mary Susanti ya dari Farmasi ya, tentang bioessay kuantitatif dan ruang lingkup arti pentingnya bioanalisis ya. Kemudian juga ada Pak Endrinaldi ya. Jadi ada 16 tatap muka dengan UAS dan UTS ya. Nah ya. Jadi itu beberapa topik nanti. Nah, mungkin apakah ada dalam perjalanan ada perubahan nanti kita lihat ya. Nah, karena ini masih yang kami mengadopsinya dari bidang farmasi ya. Nah, tapi paling tidak ini sudah dibicarakan dengan Ibu Ketua Prodi, Ibu Desi sebelumnya dan sudah disetujui ya. Nah, beberapa topik yang disampaikan pada tahun lalu ya. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sudah hadir berapa orang? Udah 26 orang. Lisa? Halo? Izin Pak, ada yang Zoom-nya bertiga. Bertiga. Iya Pak. Izin Pak, boleh jasa meminta file PPT-nya? PowerPoint-nya. Ya, nanti saya share ya. Baik, kita masih punya satu lagi bahan yaitu sebentar ya. Saya share screen ya. Yaitu mengenai bioessay ya. Kenapa bioessay ini juga? Nah, tadi kan bioessay itu kan bersifat analisis hayati, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif suatu senyawa obat atau sediaan obat atau wadah obat, karena dia melibatkan sistem kehidupan atau hayati. Nah, jadi satu sisi bioanalisis juga dan satu sisi bioessay ya istilahnya kan. Nah, jadi dikatakan bahwasanya sistem hayatinya adalah media hidup yang digunakan untuk analisis hayati. Nah, misalnya dalam menggunakan hewan coba nantinya ya. Nah, bisa berupa hewan utuh ya atau hewan coba atau organ yang terisolasi pada analisis hayati dengan binatang misalnya. Atau juga bisa mikroorganisme ya. Atau pada bakteri misalnya juga itu
eh, juga sudah sering digunakan. Kemudian juga mikroorganisme, enzim atau antibodi pada reaksi antigen antibodi ya. Kemudian kultur sel ya. Bioassay ini ada dua bagian, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif itu umumnya adalah uji sterilitas ya, uji mikrobia, uji toksisitas, dan penetapan angka antigen ya. Nah, sementara bioassay yang bersifat kuantitatif ya, bagaimana mempelajari hubungan dosis respon baik dan efek kuantal ya maupun efek gradualnya ya. Nah, jadi lebih kepada kadar ya atau dosis. Nah, kenapa bioassay itu? Nah, tentu perlu kita lihat latar belakangnya ya. Nah, jadi bioassay itu penting karena eh, misalnya pada jika identitas kimia dari prinsip aktif belum sepenuhnya dijelaskan, misalnya obat baru ya. Bagaimana obat itu secara prinsip aktifnya, identitas kimianya sepenuhnya belum dijelaskan ya. Nah, kemudian juga jika tidak ada uji kimia yang memadai untuk prinsip aktif meskipun struktur kimianya telah ditetapkan, misalnya insulin ya. Nah, kemudian jika obat tersebut terdiri dari campuran kompleks zat dengan berbagai struktur dan aktivitas, misalnya digitalis hormon hipofisis posterior. Kemudian jika pemurnian obat mentah misalnya yang cukup untuk kinerja uji kimia ya tidak mungkin atau tidak praktis. Misalnya pemeriksaan vitamin D dari minyak iradiasi tertentu misalnya. Nah, maka itu diperlukan bioassay ya. Ataupun jika uji kimia bukan merupakan indikasi aktivitas biologis yang valid. Artinya kan secara uji kimia belum memperlihatkan indikasi aktivitas secara biologis yang akurat ya, yang valid ya. Nah, karenanya misalnya kurangnya perbedaan antara isomer aktif dan tidak aktif misalnya pada asam, contohnya pada asam pentotenat misalnya. Nah, ini mungkin berkaitan nanti pada kalau Pak Endrinaldi yang masuk nanti ya, mungkin akan lebih jelas bagaimana kaitannya ini ya. Nah, kemudian keterkaitannya dengan ilmu lain, bioassay itu misalnya dalam bidang farmakologi ya, dalam bidang fisiologi atau metabolisme ya, atau ilmu faal ya, kemudian biokimia dan kimia analisis serta kimia organik ya. Nah, kemudian analisis hayati atau dengan menggunakan media hayati, contohnya animal assay ya. Nah, hewannya harus utuh ya, kemudian juga organ jaringan sel organelnya, makromolekulnya, antibodi dan enzim dan lain-lainnya, dan kemudian mikrobial assay ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan perawatan hewan yang digunakan dalam bioassay itu ya. Nah, jadi semua hewan yang digunakan untuk tujuan percobaan nah, tentu harus diperoleh secara sah ya, atau standar perawatan yang harus benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur untuk itu ya, dan dengan peraturan pemerintah dan kelembagaan. Nah, misalnya saudara nanti, nah misalnya kalau bekerja di BRIN nanti, nah tentu itu akan ketemu nih dalam penelitian atau magang di BRIN tentu akan menjadi apa? Ikut berbaur dengan penelitian-penelitian di situ kan. Nah, pasti berhubungan dengan hewan coba ya. Nah, biasanya dari pengadaan hewan coba itu saja, nah itu sudah harus melalui ada SOP-nya, standarnya. Nah, misalnya hewan mencit ya, mencit sama tikus tahu kan? Halo? Kalau tikus yang gede itu yang besar kayak di got itu ya. Nah, kalau mencit yang kecil itu ya. Nah, mencit putih misalnya. Nah, sebetulnya mencit itu banyak warnanya, bulunya. Ada yang hitam, ada yang coklat ya. Nah,
itu dalam mendapatkan mencit atau tikus hewan coba itu. Nah, itu yang sudah mengalami sertifikasi atau punya sertifikat. Nah, kalau di daerah kita Sumatera Barat rasanya belum ada yang tersertifikasi. Atau sekarang sudah, saya nggak tahu. Di sama Pak Man itu di farmasi itu dulu masih belum. Kalau saya dulu penelitian mencit S3-nya untuk pengambilan interleukin pada mencit untuk infeksi Plasmodium berge pada mencit dan melihat eh, apa? Melihat seberapa berat infeksi Plasmodium berge pada mencit itu ya dan bagaimana kadar interleukin 10, interleukin 4, interferon gamma-nya ya. Kemudian kadar NO-nya ya. Nah, itu mencitnya malah saya pesan dari Jogja malah. Nah, yang sudah tersertifikasi, yang punya sertifikat. Artinya peternakan mencit itu betul-betul dijaga jalurnya kan. Eh, kan kalau mencit itu tidak dipisahkan, eh, ya bisa turunannya tidak murni jalurnya itu. Nah, seperti itu misalnya kan. Nah, dan dalam perawatannya juga ada standar makanannya, kebersihan kandang segala macam ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada lembaga ilmiah yang harus memiliki komite tetap atau bioetik misalnya kan atau badan administratif lain yang sesuai dengan menetapkan kebijakan dan pedoman dalam penggunaan dan perawatan hewan dalam percobaan yang dilakukan ya. Nah, misalnya saudara mengambil feses atau mengukur tinggi atau mengidentifikasi anak atau balita stunting misalnya. Nah, stunting itu kan diukur adalah tinggi badan dan usia kan. Nah, kalau berat badan per usia, nah itu kurang gizi kan. Nah, tidak stunting ya. Nah, beta itu kurang gizi ya. Nah, kalau stunting, nah itu lebih ke tinggi badan dan usia. Nah, itu dalam dengan pengukuran secara antropometri. Nah, itu kan saudara tidak bisa langsung bekerja tanpa belum sebelum dikeluarkannya izin bio atau ethical clearance-nya kan. Nah, bioetiknya. Nah, seperti itu. Nah, itu diatur. Apalagi menggunakan hewan coba. Nah, sekarang malah hewan coba itu tidak boleh dibunuh dengan menggunakan dibius misalnya, di anestesi ya. Ataupun eh, apa? Ya, dimatikan dengan pakai kloroform misalnya ya kan. Nah, katanya itu melanggar hak azazi kebinatangan. Katanya sekarang itu mencit itu atau tikus itu dimatikan dengan mematahkan vertebrenya. Nah, saya kira itu saya melihat lebih kejam lagi. Tapi itu yang berlaku sekarang di luar negeri. Saya heran juga. Nah, sudah bergeser. Bagaimana cara membunuh hewan coba itu sekarang ya. Nah, misalnya juga saya pernah waktu S3 itu mengambil darah mencit itu dari memotong ekornya itu. Nah, ekornya itu kan tumbuh terus itu kalau dipotong ya. Nah, Nah, malah itu tidak dibenarkan waktu saya di Malang. Nah, mengambil darahnya itu melalui mata ya, dengan menggunakan ada tabung kaca dan saya lihat itu lebih sadis. Nah, tapi itu standarnya. Nah, gimana ya? Jadi memang beda-beda ya. Nah, kalau dulu saya di waktu penelitian di Jember 2012 di Project HEPEC, proyek Bank Dunia ya. Nah, pakai mencit juga. Nah, itu mengambil darah mencit itu dari ekornya itu. Ekornya itu digunting ya. Nah, kemudian dielus-elus ekornya itu kemudian darahnya keluar, kemudian diletakkan di atas kaca objek. Nah, kemudian dibikin sediaan darah tipis malarianya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop seperti itu untuk melihat infeksi Plasmodium berge-nya ya kan. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian eksperimen yang melibatkan hewan itu harus dilakukan oleh atau di bawah pengawasan langsung seorang ilmuwan biologi yang berkualifikasi. Nah, maksudnya ini karena sudah punya sertifikat atau sudah mendapatkan pembekalan tentang bagaimana
pengawasan langsung pada hewan hidup yang dipelihara untuk percobaan atau bidang penelitian. Nah, ini saya sudah mengalami ini. Nah, nanti saudara mungkin ada juga pembekalan, saya nggak tahu di BRIN itu nanti, ya. Nah, mudah-mudahan dapat karena itu ilmunya sangat berharga ya dan sangat berguna bagi saudara nanti kalau melalui sudah mengambil skripsi ya yang bidang penelitian ya, yang melakukan bidang penelitian laboratorium menggunakan hewan coba ya. Nah, kemudian ya kandang perawatan dan pemberian makanan semua hewan percobaan harus diawasi oleh dokter hewan yang memenuhi syarat atau ilmuwan biologi lainnya yang kompeten dalam hal tersebut ya. Nah, misalnya ya, saya pernah di Jember itu 2012 proyek HEPEC dulu. Nah, waktu itu masih membunuh mencit itu masih menggunakan Pembius ya. Nah, Pembius itu kan ada pembandingnya ya. Harus sekian itu dan itu obat bius itu kan dokter hewan yang ada menjual ya. Nah, anestesi untuk anestesi itu ya. Nah, itu bagi peneliti-peneliti, nah itu kalau nggak seizin dokter hewan nggak bisa ya. Nah, itu perbandingannya pun ada berapa harus diberikan dosisnya untuk membunuh seekor mencit. Nah, itu kan harus berdasarkan berat badan mencit ya. Nah, itu biasanya. Dan biasanya mencit yang digunakan untuk penelitian itu biasanya kalau saya dulu harus di atas 28 gram standarnya misalnya. Kalau dapat di atas 30 gram. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sebelum mencit itu beratnya belum sampai segitu, nah belum bisa diberikan perlakuan. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak syarat dalam perawatan hewan di laboratorium itu ya. Nah, kemudian semuanya harus hewan laboratorium itu menerima segala pertimbangan untuk kenyamanan ya. Karena mereka harus diperlakukan dengan baik, diberi makan yang benar, dan lingkungan mereka dijaga dalam kondisi sanitasi yang baik. Ya, jadi memang, nah misalnya dalam memelihara mencit ya, dia harus dialas dengan sekam kering. Nah, setiap hari yang basahnya dibuang keluar, dibersihin, seperti makannya juga dari pelet yang mengandung konsentratnya, nah komposisinya juga tersendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam setiap operasi yang cenderung menyebabkan ketidaknyamanan yang lebih besar daripada saat anestesi, nah hewan pertama-tama harus dibuat tidak mampu merasakan rasa sakit dan harus dipertahankan dalam kondisi itu sampai operasi berakhir. Nah, ini biasanya yang masih memakai anestesi ya. Nah, kemudian juga jika studi akutnya tidak memerlukan kelangsungan hidup, hewan tersebut harus dibunuh secara manusiawi pada akhir eksperimen dengan prosedur yang menjamin kematian segera. Nah, ini sekarang itu seperti tadi, dipatahkan vertebrae di pundaknya ini, ya, mencit itu. Nah, kemudian sesuai dengan praktik yang ditetapkan oleh komite institusional, hewan itu tidak boleh dibuang sampai kematiannya belum pasti, ya. Artinya betul-betul benar-benar sudah mati, ya. Nah, kemudian sampel hayati, ya. Nah, pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis adalah berapa banyak dan untuk apa ya? Nah, homak ya, apa dan berapa banyak ya? Nah, misalnya contohnya, nah ini biasanya menggunakan rumus atau tergantung eh, hewan coba itu perlakuannya berapa ya? Kemudian jumlah ulangannya berapa? Nah, seperti itu misalnya kan. Nah, itu biasanya kan kalau penelitian di laboratorium rata-rata dengan memberikan perlakuan pada mencit itu misalnya dosis ya atau kadar ya. Nah, atau yang paling sederhana itu pada mahasiswa kebidanan pernah saya di Malang itu. Nah, misalnya pemberian ekstrak daun kelor ya. Daun kelor itu karena daun kelor itu kan proteinnya sangat tinggi ya. Nah, mereka uji itu pada mencit ya.
apakah pada bayinya atau mencit dewasanya. Nah, itu banyak penelitian anak kebidanan. Nah, itu dengan menggunakan dosis berapa, ya perlakuan berapa. Nah, itu kan ulangannya berapa, karena ulang itu nanti berapa ekor mencitnya yang dipakai kan. Nah, untuk perlakuan A, B, C misalnya. Nah, itu kan memakai rata-rata rumus Federer ya. Ada metodologi statistik ya kan yang digunakan itu. Nah, kemudian cairan hayati atau sampel hayati bukan campuran sederhana tetapi campuran kompleks yang terdiri dari banyak komponen yang berbeda yang mungkin bereaksi satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya kayak penelitian saya itu ya, cairan darah untuk melihat eh, kepadatan parasit dari Plasmodium bergenya atau kadar interleukinnya. Nah, misalnya tadi ya. Nah, kalau parasitnya, nah darahnya itu dibikin slide darah tepi sama dengan pemeriksaan darah malaria pada manusia misalnya. Nah, sementara untuk melihat kadar interleukin ya, kadar misalnya interleukin 10, interferon gamma atau kadar NO. Nah, itu kan nanti cairan hayati itu sampel hayati itu berupa darah misalnya ya. Nah, itu kan di sentrifus ya. Nah, bagaimana supaya tidak lisis tadi ya? Ini darah itu harus disentrifus secepatnya ya. Kemudian disimpan di bawah minus 20 dan setelah siap itu baru minus 80. Ya, tidak langsung. Nah, dalam penyimpanan misal juga seperti itu. Tidak bisa langsung ke minus 80, harus di minus 20 dulu semalaman. Nah, jadi harus berjenjang ya. Nah, katanya kalau tidak, nah proteinnya itu juga mengalami kerusakan karena otomatis langsung dengan minus 80 kan. Nah, harus berjenjang, harus minus 20 dulu seperti itu. Pernah yang saya baca jurnalnya ya. Nah, kemudian sehingga menyebabkan beberapa pengaruh memperbesar atau menutupi respon analisis atau mengubah nilai sebenarnya karena mengalami degradasi. Nah, misalnya yang berhubungan dengan pH dan enzim. Nah, biasanya ini kan tadi kan dengan pemanasan atau dengan penambahan asam sulfat atau apa tadi kan akan merubah pH-nya. Sementara enzim itu atau kayak protein mengalami denaturasi atau pemanasan, nah anunya akan berubah atau dengan penambahan enzim kan, nah itu juga berpengaruh. Jadi dalam uh, pengambilan sampel hayati tadi dari hewan coba itu, nah hal-hal ini tentu harus diperhatikan karena kalau tidak ini akan menyebabkan apa yang diinginkan dari sampel itu sesuai dengan bioanalisis yang digunakan, nah tentu tidak akan tercapai nanti. Nah, misalnya kita ingin melihat kadar eh, kadar NO dari darah mencit yang sudah diperlakukan misalnya, atau misalnya pada ELISA yang sangat sederhana tadi ingin melihat misalnya darah seorang pasien yang toksoplasmosis, misalnya seorang ibu yang mengalami abortus sudah berkali-kali, tapi dokternya merujuk untuk diperiksa uh, apa uh, antibody kalau yang toksoplasmosis kan kadar untuk melihat dengan ELISA itu kan antibody imunoglobulin A atau imunoglobulin B-nya. Apakah kadarnya meningkat atau menurun kan seperti itu. Nah, sama pada orang yang mengalami tiroid ya, uji T1 T4-nya kan, T berapanya itu. Nah, misalnya kadar tiroidnya tinggi kan, itu kan di biokimia itu kan. Pada ELISA juga seperti itu kan. Nah, imunoglobulinnya reaksi antara antigen dan antibody. Nah, kemudian dari sampel hayati itu juga yang paling umum dianalisis adalah kandungan obat dan metabolitnya adalah darah utuh, plasma, serum, dan urin. Nah, tadi sudah disampaikan juga di awal ya. Nah, kemudian apakah karena preferasi plasma atau serum sangat mudah didapat dari darah atau yang utuh?
dan memberikan sampel yang berkurang nyata komponen pengganggunya, maka darah yang utuh itu biasanya lebih jarang digunakan, kecuali untuk binatang kecil atau pada forensik toksikologi forensik ya. Nah, atau misalnya pada sampel hayati itu yang jarang dianalisis kandungan obat atau metabolismenya adalah empedu, keringat, air susu, air mata, dan saliva ya. Nah, khusus pada saliva atau kelenjar ludah, perlu dipertimbangkan adalah sampel yang ideal itu, mengingat pengambilannya tidak secara invasif ya. Dengan syarat apabila kadar obat dalam saliva menggambarkan kadar obat dalam darah. Jadi ini pada pengujian obat juga biasanya ini. Nah, kemudian pada cairan cerebrospinal ya juga dapat digunakan sebagai sampel, utamanya untuk obat-obatan yang bekerja di CNS, mengingat kedekatan fisiologis dengan organ target yaitu otak ya. Nah, kemudian beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sampel hayati. Nah, misalnya dalam pemisahannya atau isolasi analit. Nah, mudah atau tidaknya sampel dianalisis sebanding dengan kelarutannya ya, fluiditasnya ya. Kemudian cairan cerebrospinal yang paling mudah ditangani. Nah, sedangkan darah utuh dan jaring organ paling sulit ya. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan fluiditas, sampel hayati yang solid atau semi solid seringkali mengalami proses mekanis, misalnya homogenisasinya ya. Nah, ini bioassay yang berdasarkan bentuk target kehidupan ya. Pertama itu melalui organ yang terisolasi dari vertebrata, organisasi tingkat rendah seperti jamur, bakteri, serangga, moluska, hewan bertubuh lunak ya, tumbuhan bawah lainnya. Nah, kemudian kultur sel seperti sel kanker ya pada jaringan asal manusia atau hewan, ataupun sistem subselular ya terisolasi seperti enzim dan reseptor ya. Nah, kemudian screening bioassay primer ya. Nah, jadi merupakan bioassay primer yang merupakan tes yang dapat dengan cepat diharapkan pada sejumlah besar sampel untuk menentukan apakah bioaktivitas jenis yang diinginkan ada ya. Nah, screening bioassay primer ini biasanya berkapasitas tinggi, berbiaya rendah, dan memberikan hasil dengan cepat. Nah, sedangkan yang sekunder ya, nah biasanya ini prosedur screeningnya membutuhkan pengujian yang lebih rinci pada aplikasi senyawa aktif pada sejumlah sistem model ya. Nah, dengan tujuan untuk memilih senyawa yang digunakan untuk uji klinis, biasanya berkapasitas rendah, lambat, dan mahal ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ruang lingkup dan arti pentingnya bioassay itu, nah, terutama dalam bidang farmakologi dan mikrobiologi ya, kemudian farmakokinetik ya, kemudian dalam bidang toksikologi ya. Nah, dalam toksikologi lebih ke dosis toksiknya atau lethal dosis ya, dosis kematian ya. Nah, misalnya LD50, LC ini lethal apa saya lupa ini. Nah, itu biasa yang familiar dipakai dalam bidang toksologi. Tapi yang paling sering itu adalah TD50 atau LD550. Itu yang paling familiar. Nah, tapi ada ini IC50 malah ya. Nah, kemudian arti penting bioassay ya, yang latar belakangnya adalah analisis obat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu fisikokimiawi dan analisis hayati ya. Nah, pada analisis secara fisikokimiawi tidak selalu menggambarkan potensi obat ya, sehingga analisis atau uji hayatinya lebih menguntungkan. Juga karena adanya beberapa alasan spesifik seperti identitas zat aktif belum jelas ya. Nah, misalnya hormon paratiroid, kemudian struktur kimianya diketahui, metode fisikokimianya memadai, misalnya pada insulin ya.
gugus aktif psikokimianya belum tentu gugus aktif biologi atau farmakologi ya. Nah, kemudian obat ya, sediaan obat merupakan campuran yang kompleks dengan berbagai struktur dan aktivitas atau preparat digitalis. Nah, tadi di awal juga pernah disinggung ya. Kemudian yang keempat adalah belum adanya permurnian yang memadai ya untuk senyawa sehingga analisis fisika kimianya tidak memungkinkan. Contohnya tadi sudah disebutkan vitamin D dan minyak ikan ya yang masih belum dapat dipisahkan secara murni sehingga belum benar-benar bebas dari dan bersifat kontaminan ya. Nah, kemudian ini analisis FK ini farmakokinetik kalau nggak salah ini ya. Kemudian untuk beberapa obat analisis hayati yang lebih spesifik ya. Nah, misalnya pada vitamin B12 yang berhubungan dengan riboflavin itu ya. Kemudian pada perkembangan kimia medisinal ya, terutama untuk studi hubungan kuantitatif struktur aktivitas ya, atau kuantitatif struktur aktivitas ya. Nah, kemudian di samping itu juga memiliki kelebihan analisis kimia hayati memiliki kekurangan yaitu presisi dan akurasinya lebih rendah dibanding analisis secara fisika kimiawi. Ya, hal ini bisa dilihat dari harga ralat raw dan ralat sistematik. Jadi ini istilah dalam farmakologi ya. Kemudian juga teknik pelaksanaannya. Kemudian biayanya yang lebih mahal. Kemudian waktu pelaksanaan lebih lama ya. Nah, untuk itu usaha untuk meningkatkan presisinya dan akurasinya bisa dilakukan dengan cara misalnya pengendalian label ya. Kemudian penggunaan baku hayati ya. Nah, standar pembandingnya. Kemudian penggunaan rancang uji yang sesuai misalnya menurut ini istilah farmasi ini ya. USP, Remington. Mungkin nanti sama Bu Mary ini ya. Bu Mary Susanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, sebentar. Saya stop dulu. Tolong diaktifkan videonya ya. Nah, silakan diambil absensinya dulu. Siapa yang mau foto? Yasmin? Ada berapa orang yang hadir? 1, 2. Abraham nggak bisa nih diaktifkan videonya. Haikal, Agnes, Bumi nggak aktif apanya? Bumi Fitri, videonya. Tolong diaktifkan videonya ya, untuk ambil absennya. Karena nanti saya ditanya oleh Prodi ya, gimana bukti absensinya? Abraham bisa diaktifkan videonya. Kemudian Safia, udah ya. Agnes belum, Haikal belum ini. Nadila mana ini? Tolong ditampilkan wajahnya. Nah, nanti dari Prodi menganggap kalau nggak ada wajahnya nggak dianggap nggak hadir ya. Saya nggak bisa juga apakah nanti.
absensinya. Abraham mana nih videonya nggak aktif? Haikal, Agnes. Halo Abraham, Agnes sama Haikal, tolong diaktifkan videonya. Atau saya anggap nggak hadir nanti. Saya udah 3 kali ngomong nggak di gubris. Nggak ada altitude saudara itu. Gunanya Zoom itu kan harus diaktifkan. Atau memang ya udah di foto Jasmine. Udah berarti Abraham ini nggak hadir ya. Saya anggap nggak hadir karena sudah ngomong saya dari tadi. Siapa lagi? Agnes? Umi mana Umi? Oke. Udah di foto Jasmine? Oh, udah Kak. Udah. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak muncul videonya? Abraham sama Agnes dan Ini Kak. 3 orang ya? Ya. Ya. Ya kan? Oke. Baik. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Ada pertanyaan? Imron Tidak, ada Pak. tadi? Imron Ada Pak. ada. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup demikian. Silakan nanti Jasmine kirim fotonya, screenshot dari absensi ini ke saya ya. Nah, baik Kak. karena nanti Prodi juga minta ke saya setiap setiap kepada dosen yang memberi kuliah Zoom ya. Nah, oke. Saya kira demikian ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live ya.